Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak cintai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tsumma amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang selalu istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia, beberapa pekan yang lalu Bapak tidak berikan materi karena kemarin Bapak berhalangan. Insyaallah hari ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita. Tetapi secara garis besar, anak-anakku sekalian, Bapak sudah menjelaskan. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin bisa mereview kembali YouTube Pak Rahmat, penjelasan berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Insyaallah pada kesempatan ini Bapak masih membahas berkaitan dengan makan dan minuman yang halal, ya. Makanan dan minuman yang halal. Kemarin sudah Bapak bahas panjang lebar, tapi Bapak mengulangi kembali. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi teman yang sudah lupa, bisa teringat kembali dengan makanan dan minuman yang halal. Karena ini harus perlu kita perhatikan, karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu harus benar-benar dia thayyib, harus benar-benar dia suci dan juga halal. Karena setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan dicerna oleh tubuh kita yang bermanfaat. Saripati tersebut akan bermanfaat untuk badan kita, dan tidak bermanfaat akan dibuang oleh tubuh kita, baik lewat keringat, lewat buang air besar ataupun buang air kecil. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jasad badan kita yang penuh dengan fitrah suci seperti ini, maka janganlah dikotori, janganlah dinodai dengan hal-hal yang mempengaruhi atau merusak tubuh kita. Contoh minuman khamar merusak tubuh kita. Bagi anak-anak Bapak kelas 5A yang kelas 5B, Bapak akan mencontohkan tidak mendiskriminasikan bagi keluarga atau apa, tidak. Tapi salah satu penyebab merusak tubuh kita juga adalah orang yang perokok, ya. Karena sesuatu yang masuk ke tubuh kita itu adalah harus baik dan dia akan memberikan manfaat terhadap tubuh kita. Misal contoh makanan yang sehat, tentu bergizi, ya, itu akan mempengaruhi jiwa atau raga yang ada pada diri kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pengertian makanan dan minum adalah yang kita harus, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan seisinya untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Untuk keberlangsungan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, semua yang ada di bumi pada dasarnya adalah halal. Bapak ulangi, semua yang ada di bumi pada dasarnya, pada mulanya adalah halal, kecuali ada dalil atau nas yang sahih baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa ia haram untuk dikonsumsi. Jadi pada dasarnya seluruh permukaan bumi, pada dasarnya di bumi adalah halal dikonsumsi, kecuali ada dalil yang datang menerangkan tentang keharamannya.
Demikian juga dengan makanan dan minuman. Ya. Makanan dan minuman pada dasarnya semuanya halal. Semuanya bisa dikonsumsi. Kecuali ada penjelasan baik dari ayat Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkannya. Kemudian yaitu makanan atau minuman yang dapat merusak tubuh, maka itu diharamkan dalam Islam. Contoh, yang merusak akal, merusak kesehatan jiwa serta tubuh manusia, ini diharamkan dalam syariat Islam. Perokok merusak, minuman khamar merusak, narkoba merusak. Sesuatu yang merusak tubuh diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, agama Islam mengajarkan kepada kita agar berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Ya. Islam mengajar kepada pengikutnya, kepada penganutnya agar berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Tentunya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memilih makanan yang halal, yang thayyib untuk dikonsumsi, karena makanan dan minuman itu akan membuat diri tubuhnya menjadi kuat dan menjadi sehat dan menunjang dia untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban." Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ya. Makanlah makanan yang halal lagi baik. Ya. Dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu. Adapun anak-anakku sekalian, makanan yang dimaksud halal adalah makanan dan minuman yang boleh kita konsumsi berdasarkan petunjuk syariat. Berdasarkan petunjuk syariat Allah, baik itu melalui Al-Qur'anul Karim dan juga melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sih cara menentukan kehalalan suatu makanan ataupun minuman? Bagaimana sih sikap seorang muslim menentukan kehalalan suatu makanan ataupun minuman? Ada dua keadaan. Yang pertama adalah semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan halal dimakan. Pak Rahmat ulangi, semua tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan halal dimakan. Berarti seluruhnya. Kecuali buah atau minuman tersebut mengandung racun atau dianggap membahayakan tubuh kita, baru tidak boleh dimakan atau dikonsumsi. Jadi seluruh buah-buahan ya yang ada di atas permukaan bumi, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan boleh dikonsumsi atau halal dikonsumsi, kecuali buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan tersebut mengandung zat racun, apabila dikonsumsi akan membahayakan tubuh kita. Contoh ganja, tumbuh-tumbuhan tidak, merusak akal kita, merusak jasad kita, maka haram untuk dikonsumsi. Kedua, semua makanan dan minuman yang halal dikonsumsi kecuali dapat merusak akal dan jiwa seseorang, memabukkan, kemudian mengandung najis, itu tidak boleh dikonsumsi
dimakan ataupun diminum. Contoh, makanan yang dapat merusak tubuh, minuman khamar, kemudian makanan-makanan yang dilarang dalam syariat Islam, khaba'ith yang jorok, kemudian najis yang mengandung najis yang bisa kalau dikonsumsi akan merusak tubuh kita. Kemudian jenis makanan yang halal. Jenis makanan yang halal ditinjau dari tempat hidupnya, tempat asalnya. Makanan yang halal terbagi menjadi dua. Yang pertama berasal dari darat, kemudian yang kedua berasal dari air. Ya, makanan yang halal ditinjau dari dua keadaan. Yang pertama berasal dari darat, kemudian yang kedua berasal dari air. Nah, untuk sumber makanan yang berasal dari darat, maka semua jenis tanaman yang menjadi makanan pokok adalah halal. Ya, semua jenis makanan pokok yang berasal dari darat halal. Contoh, umbi-umbian halal. Kemudian sayur mayur, buah-buahan, ya, dan yang lain-lainnya semuanya halal dimakan. Selama mengandung tidak mengandung zat yang berbahaya untuk tubuh kita, maka halal dan baik untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk jenis hewan ada 5 kategori yang halal untuk dikonsumsi. Yang pertama, semua hewan ternak, baik kelinci, kambing, domba, sapi, onta dan seterusnya yang bisa diternak, unggas-unggas, itu halal dikonsumsi. Kemudian hewan buruan, yang kedua seperti kijang, rusa dan kancil. Jadi kijang, rusa, kancil itu halal dikonsumsi. Kemudian yang ketiga serangga, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, sudah bangkai, itu halal dikonsumsi kalau jenisnya serangga, seperti belalang, ya, kemudian serangga-serangga yang lain yang sejenis dengan belalang itu halal dan baik untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat, hewan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing. Karena anjing tersebut dilatih khusus untuk berburu. Misalnya Pak Ahmad berburu, bawa senjata panah misalnya, berburu di hutan. Bapak punya anjing. Bahkan kalau kita lihat konteks hadis yang lain, malaikat rahmat tidak akan masuk di suatu tempat di rumah apabila fi halqat wa suwar, apabila di dalamnya terdapat anjing dan gambar-gambar yang mengandung bernyawa. Malaikat rahmat tidak akan masuk di suatu rumah apabila di dalamnya terdapat anjing dan suwar atau gambar-gambar yang mengandung bernyawa, baik manusia maupun hewan. Bahkan kalau kita kembali koreksi lagi, anjing atau kalbun apabila menggigit bejana kita, tempat minum kita, maka bersuci adalah 7 marrat, 7 kali. Awwaluha bit-turab. Yang paling pertama kita bersuci menggunakan bejana yang dijilat oleh anjing tersebut. Awwaluha bit-turab. Paling pertama kita menggunakan, sebelum menggunakan sabun, sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasul, adalah menggunakan tanah 7 kali. Bayangkan, maka saking najisnya anjing tersebut. Jadi syaratnya anjing tersebut dilatih berburu, fungsinya cuma mematikan
buruan saja. Misalnya anjing ini kita melatih dia untuk berburu kijang. Nah, dia cukup mematikan kijang saja. Ya, apabila dia kalau anjing sudah makan kijang, misalnya paha sebelahnya sudah hilang, maka kijang tersebut haram untuk dikonsumsi. Kemudian yang kelima adalah anak-anakku sekalian, ada hewan yang berasal dari air. Maka semua jenis hewan yang hidup di air, baik di air tawar, air payau maupun air laut adalah halal untuk dikonsumsi. Baik dia masih hidup ataupun sudah bangkai atau sudah mati. Misalnya teman-teman kita lagi ke laut ketemu ikan paus, ikan lumba-lumba sudah mati, yang sudah membusuk, halal dikonsumsi. Tentunya jangan ketemu ikan paus di pantai Ancol, ya. Itu sudah banyak mengandung zat-zat yang dapat membahayakan tubuh kita. Tapi kalau mau ketemu ikan paus di samudra luas, samudra Hindia Atlantik, ikan paus, kita misalnya berlayar, ketemu, maka itu halal untuk dikonsumsi. Ya, baik walaupun mati dalam keadaan sudah berbentuk bangkai. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakumus saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah." Dihalalkan bagimu dua hewan buruan. Ya, Allah berfirman, dihalalkan bagimu wahai umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, dihalalkan bagimu dua hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Anak-anakku sekalian, Bapak baca dalam sebuah kisah, kalau Pak Ahmad salah mohon dikoreksi buat teman-teman dan juga ayah bunda. Ketika zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika habis pulang melaksanakan suatu peperangan, maka terdampar di suatu pantai dan para sahabat menemukan ikan yang begitu besar. Kata para sahabat Nabi, antara mata ikan antara pelipis atas dan ke bawah, alis atas dan alis ke bawah, itu para sahabat bisa berdiri dan bisa melihat alisnya di atas. Saking besarnya mata ikan tersebut. Bayangkan kalau mata ikan sebesar itu, apalagi badannya, ya, sehingga sebagian kata Nabi Sallallahu, mereka datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kata Nabi itu halal dan minyaknya pun bisa dikonsumsi untuk dimakan ataupun digunakan untuk berbagai macam obat. Kemudian anak-anakku sekalian, jenis minuman yang halal. Perhatikan, semua jenis minuman, baik air yang masih murni maupun air yang sudah tercampur dengan zat suci seperti teh, kopi, gula, susu dan seterusnya adalah halal. Demikian pula susu dari hewan-hewan yang halal. Contoh, susu kambing, susu etawa, susu sapi, susu onta, ya, dan susu hewan-hewan ternak yang lain itu bisa dikonsumsi. Kemudian anak-anakku sekalian, jadi minuman yang halal adalah minuman yang bersih dan sehat, tidak mengandung najis, serta tidak merusak akal dan badan. Namun, minuman tersebut akan menjadi haram apabila mengganggu kesehatan tubuh manusia. Contoh minuman khamar. Kalau di daerah Parahmat itu namanya tuak. Di provinsi Parahmat itu dikenal dengan sopi. Nah, itu merusak akal, merusak alam bawah sadar manusia, dan akal menjadi rusak, badannya menjadi rusak. Bahkan ketika sering mengkonsumsi bisa mengakibatkan kebutaan terhadap mata. Oleh karena itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, hati yang baik, jiwa yang baik, jiwa yang soleh, tentu dia memilih makanan dan minuman yang baik sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para nabi dan para rasul, makanlah yang baik
yang rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Oleh karena itu kita sebagai pengikut umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik. Tentunya baik secara zatnya maupun baik secara memperolehnya. Adapun zatnya halal, tetapi cara memperolehnya tidak benar, maka dia akan berubah menjadi haram. Contoh, anak-anakku sekalian, kurma, tahu kurma itu zatnya halal. Bahkan disebutkan berbagai riwayat kurma merupakan salah satu makanan penghuni surga. Tetapi cara memperolehnya tidak baik, misalnya alias mencuri, maka makanan tersebut menjadi tidak baik dan tidak berkah dan merusak tubuh kita. Karena dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalb. Di dalam anggota tubuh kita itu, anak-anakku sekalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada segumpal daging. Yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza saluhat jasadu kullu. Apabila daging yang ada dalam tubuh kita itu baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Ingat, wa idza fasadat, apabila dia rusak segumpal daging tersebut, fasadat jasadu kullu, maka dia akan hancur rusak seluruh tubuh tersebut. Ketahuilah, ala wahyal qalb, dia adalah hati. Dia adalah jantung. Maka anak-anakku sekalian, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa menjaga makanan dan minuman jangan sampai merusak diri kita, baik makanan tersebut zatnya ataupun cara memperolehnya. Sekian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahami pembelajaran fikih ibadah berkaitan dengan makanan dan minuman yang halal dan haram. Insyaallah pekan berikutnya kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang haram. Kalau kita sudah membahas makanan dan minuman yang halal, maka lawan daripada halal adalah haram. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.